Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Trian Cahya dengan NPM 2310299. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil tugas saya dengan mempresentasikan secara mandiri sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah perbandingan hukum. Baik, sekarang saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, dan saya mengambil materi tentang perbandingan mekanisme perjanjian dan penegakan dalam sistem civil law dan common law. Nah, di sini yang pertama saya akan membahas tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi, perjanjian adalah instrumen penting dalam hubungan hukum private dan komersial yang menciptakan norma mengikat bagi para pihak. Dalam civil law atau Eropa kontinental, kontrak diatur melalui hukum tertulis atau kodifikasi, berdasarkan etikat baik dan keseimbangan, serta menekan kesesuaian dengan undang-undang dan moralitas. Hakim menafsirkan kontrak berdasarkan norma kodifikasi. Dengan sebaliknya juga, common law berakar pada presiden hakim atau case law dan menjunjung kebebasan berkontrak dengan penafsiran berfokus pada teks perjanjian atau literal interpretation. Lalu globalisasi mendorong lahirnya model hukum hibrida yang memadukan kepastian hukum civil law dan fleksibilitas common law. Jadi kajian ini menyoroti perbedaan asas kebebasan berkontrak, interpretasi kontrak, serta mekanisme tanggung jawab dan remedi wan prestasi di kedua sistem. Selanjutnya, di sini saya akan membahas inti dari pembahasannya, yaitu perbedaan penerapan asas kebebasan berkontrak dalam civil law dan common law. Baik. Nah, di sini yang pertama dalam sistem civil law, seperti yang dianut oleh negara-negara Eropa kontinental, termasuk Indonesia, asas kebebasan berkontrak didasarkan pada ketentuan kodifikasi hukum perdata. Kebebasan tersebut dibatasi oleh prinsip good faith atau itikat baik dan kepatuhan terhadap norma umum yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, asas ini tercermin dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun pada ayat 3 juga ditegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan etikat baik yang menjadi instrumen pengendali terhadap kebebasan absolut para pihak. Sementara itu dalam sistem common law yang berkembang di Inggris, Amerika Serikat, dan negara yang persemakmuran lainnya, asas kebebasan berkontrak memiliki akar dalam prinsip individualisme klasik dan otonomi kehendak. Pengadilan dalam tradisi common law ini cenderung menghormati isi kontrak sebagaimana tertulis dan jarang melakukan intervensi kecuali ditemukan unsur ketidakadilan yang sangat berat atau adanya fraud atau duress. Akan tetapi, perkembangan hukum modern menunjukkan adanya pembatasan baru melalui Consumer Protection Act dan doktrin unfair contract terms yang membatasi penerapan kebebasan berkontrak demi keadilan. Nah, dengan itu dapat disimpulkan bahwa meskipun kedua sistem hukum sama-sama mengakui akses kebebasan berkontrak itu, civil law cenderung menekankan aspek kepastian hukum dan perlindungan sosial melalui intervensi hukum kodifikasi. Nah, sedangkan common law itu menekankan kebebasan para pihak dengan intervensi yudisial yang terbatas. Selanjutnya di sini saya akan membahas pembahasan yang kedua, yaitu tentang perbedaan pendekatan interpretasi kontrak antara civil law dan common law. Selanjutnya, nah, perbedaan pendekatan interpretasi kontrak ini merupakan salah satu aspek paling pencolok antara dua sistem hukum ini. Dalam common law, yang pertama, pendekatan yang digunakan secara tradisional adalah literal rule atau textual interpretation, yaitu menafsirkan kontrak berdasarkan makna kata-kata sebagaimana tertulis atau plain meaning rule. Hakim jarang melihat maksud subjektif para pihak dari luar teks kontrak. Akan tetapi, sejak abad ke-20 hingga kini, muncul pendekatan baru yang lebih kontekstual atau contextual approach, yang mempertimbangkan maksud komersial
situasi, dan hubungan para pihak. Doktrin ini diperkuat dalam putusan Investors Compensation SIM Ltd v West Bromwich Building Society 1998 yang menekankan perlunya menafsirkan kontrak berdasarkan reasonable business sense. Sebaliknya, dalam sistem civil law, interpretasi kontrak lebih fleksibel dan bersifat teleologis, yaitu memperhatikan maksud dan tujuan dari kontrak serta prinsip itikat baik atau good faith. Nah, hakim memiliki peran aktif dalam menafsirkan isi kontrak untuk memastikan keseimbangan dan keadilan bagi kedua belah pihak. Prinsip ini tercermin dalam pasal 1342 sampai 1344 KUH Perdata yang menekankan penafsiran berdasarkan maksud sejati dari para pihak. Selanjutnya, nah, selanjutnya di sini pembahasan yang terakhir, di sini saya akan membahas tentang perbedaan mekanisme tanggung jawab dan remedi one prestasi dalam civil law dan common law. Nah, konsep one prestasi atau breach of contract pada dasarnya memiliki tujuan yang sama di kedua sistem hukum ini, yaitu memberikan pemulihan atau remedi kepada pihak yang dirugikan. Namun, perbedaannya terletak pada prioritas jenis pemulihan dan mekanisme tanggung jawab. Dalam sistem common law, bentuk utama pemulihannya itu adalah ganti rugi. Tujuannya adalah untuk menempatkan pihak yang dirugikan dalam posisi seandainya kontrak dipenuhi. Specific performance jarang diberikan. Maaf. Kecuali dalam kasus barang unik atau situasi di mana ganti rugi uang tidak memadai. Nah, selain itu juga terdapat doktrin mitigation of loss yang mewajibkan pihak korban pelanggaran kontrak untuk meminimalisir kerugiannya. Nah, sementara itu dengan civil law, pelaksanaan perjanjiannya secara nyata itu justru dianggap sebagai primary remedy, sedangkan ganti rugi merupakan alternatif apabila pelaksanaannya tidak mungkin dilakukan. Civil law juga mengenal prinsip good faith, performance, dan fault-based liability, yang menilai apakah debitur melakukan pelanggaran dengan kesalahan atau kelalaian. Nah, selain ganti rugi juga, sistem ini menyediakan bentuk remedi lain seperti pembatalan kontrak atau rescission, atau pengurangan harga, atau perintah pelaksanaan paksa oleh pengadilan. Baik. Yang terakhir di sini saya akan menyimpulkan dari semuanya tadi pembahasan yang saya paparkan itu, jadi berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sistem civil law dan common law memiliki perbedaan mendasar dalam mekanisme perjanjian dan penegakan hukumnya. Meskipun keduanya bertujuan memberikan kepastian dan keadilan bagi para pihak, dalam asas kebebasan berkontrak, civil law tetap membatasi kebebasan dengan prinsip good faith dan norma hukum tertulis. Sedangkan common law memberi ruang kebebasan lebih luas dengan menekankan isi kontrak sebagaimana tertulis. Dalam interpretasi kontrak, civil law berfokus pada maksud sejati para pihak dan prinsip itikat baik. Sementara common law menitik beratkan maksudnya pada teks secara literal meskipun kini mulai mengadopsi pendekatan kontekstual. Nah, lalu di sini ada pun dalam mekanisme tanggung jawab atau remedi, prestasi. Civil law menempatkan spesifik performance atau pelaksanaan prestasi sebagai remedi utama. Nah, sedangkan common law lebih menekankan damage atau ganti rugi. Meskipun memiliki perbedaan, keduanya kini bergerak menuju harmonisasi. Nah, common law ini mulai menerima pelaksanaan nyata dari dalam kasus tertentu. Dan sedangkan civil law mengakui pentingnya kompensasi finansial. Dengan demikian, pemahaman terhadap karakteristik masing-masing sistem dapat membantu perancangan kontrak yang adil, efisien, efektif, lintas yurisdiksi, sejalan dengan tuntutan perdagangan global dan perkembangan hukum kontrak modern. Terima kasih.
Baik, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai perbandingan mekanisme perjanjian dan penegakan dalam sistem civil law dan common law. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.